Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa teknikal harian XAU-USD bersama Mandana. Ini adalah analisa XAU-USD pada hari ini, tanggal 10 November 2022, hari Kamis. Seperti biasa, jika teman-teman suka dengan videonya, teman-teman jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi yang belum subscribe, hidupkan lonceng, dan di-share ke teman-temannya lain yang sekiranya memerlukan analisa teknikal harian di XAU-USD pada hari ini, tanggal 10 November 2022. Dan yang ingin join bersama kami di channel Telegram Mandana, teman-teman bisa ke kolom deskripsi di bawah untuk lihat daripada link channel Telegram Mandana. Oke, sekarang kita langsung aja lihat analisa kita kemarin, dan ternyata kemarin itu benar aja pergerakannya itu tidak ada yang worth it ya, bisa dibilang. Karena mengapa ya? Karena berdasarkan kalender hari ini kita tinggal menunggu berita yang sangat penting terjadi, yaitu di angka inflasi tahunan ya di Amerika yang diperkirakan akan turun menjadi 7,9%. Tapi ini tergantung ya dari beberapa sumber kalender ekonomi. Ada yang bilang di Forex Factory contohnya ini diperkirakan akan turun menjadi 7,9, lalu di sini di investing kita kelihatan turun menjadi 8%. Dan di sini saya rasa bukan hanya tingkat inflasi saja yang akan dilihat ya, tapi ada juga hal yang lain, contohnya itu kayak unemployment claim mingguan ya, yang dimana diperkirakan akan naik menjadi 220.000. Dan juga selain tingkat inflasi dan tingkat pengangguran juga perlu dilihat juga bahwa akan ada berpengaruh di tingkat inflasi inti ya, dari yang month of month dan juga year of year. Jadi bisa dibilang per berita kali ini bisa dibilang ada 5 hal yang penting, yaitu yang pertama adalah core CPI month of month, lalu ada core CPI year of year, dan lalu ada CPI month of month, lalu ada CPI year of year, dan yang terakhir adalah ada di unemployment claim mingguan ya, dimana ini jamnya semua sama, yaitu jam setengah 10 malam atau enggak jam setengah 9 WIB. Di sini kalau saya lihat, kalau dari core CPI month of month-nya di sini diperkirakan ada penurunan untuk di month of month. Lalu core CPI juga ada penurunan. Lalu CPI tingkat inflasi bulanan itu diperkirakan akan naik, dan tingkat inflasi tahunan diperkirakan akan turun. Jadi yang terakhir ya, kalau yang terakhir tadi ada tingkat pengangguran yang diperkirakan akan naik. Nah, yang diperkirakan nanti malam itu menurut saya itu adalah bisa dilihat dari tingkat inflasi tahunan dan juga tingkat inflasi bulanan, lalu tingkat core CPI tahunan. Ya, jadi bisa dibilang nanti malam itu jika nanti malam itu news inflasi itu keluar di atas 8% ya. Karena kan kalau di bulan kemarin inflasi itu sudah 8,2%, dan jika nanti malam keluarnya adalah 8,1 ya, 8,1 aja, maka bisa dipastikan USD akan bergerak kencang untuk melanjutkan tren bullish-nya. Tapi jika yang keluar itu adalah 7,9 ya, 7,9 atau nggak di bawah 8% pokoknya, maka kita akan melihat USD akan mengalami pelemahan. Lalu juga angka inflasi bulanan di sini jika hasilnya sudah turun di bawah 0,6 juga, dan juga tingkat inflasi inti juga sudah turun, maka bisa dipastikan USD akan mengalami pelemahan. Jadi bisa dipastikan kalau nanti malam itu lebih berdampak kepada inflasi. Jika 4 hal ini ya, dari core CPI, month of month sama year of year, lalu ada CPI month of month dan year of year, jika hasil inflasi inti dan inflasi biasa di sini hasilnya sudah menunjukkan gejala penurunan tahunan ataupun secara bulanan ya, maka dipastikan indeks dolar akan mengalami penurunan ya, yang dimana kalau dilihat saat ini indeks dolar itu sedang berada di fase seperti ini ya, di fase seperti ini, yang dimana kalau dilihat
seperti yang sudah saya sampaikan juga di analisa analisa update market kemarin ya, yang di hari Senin di futures market itu, ini kan seperti ada dampak, seperti ada bearish flag di sini lah. Tapi yang memang seperti ada seperti ini. Dan jika nanti malam itu membuat USD bergerak lemah ya, dalam artian jika newsnya hasilnya inflasi di sini masih jika tingkat inflasi inti dan inflasi biasa itu mengalami gejala penurunan ya, berarti kan apa yang dilakukan oleh The Fed itu sudah berhasil, yang ditunjukkan oleh angka inflasi semakin lama semakin turun. Kalau dilihat itu dari yang sebelumnya sudah mencapai 9,1 ya, itu 9,1 terakhir kan di bulan Juli, 9,1 sekarang sudah drastis turun menjadi 8,2. Sudah hampir 1% ya, sudah hampir 1% penurunan sejak The Fed mengumumkan kenaikan suku bunga sebanyak 75 basis point kemarin ya. Dan jika sampai nanti malam berita daripada inflasi itu menandakan adanya gejala penurunan ya, baik itu secara bulanan dan tahunan, maka dipastikan indeks dolar akan mengalami penurunan dan kemungkinan indeks dolar akan bisa turun sampai ke level 105 ya, bisa sampai ke level di sini, dan dimana kemungkinan akan berubah trennya menjadi, saat ini mungkin akan berubah menjadi bearish trend. Walaupun untuk saat ini kita ada dua trendline. Untuk saat ini kan trendline pertama, trendline yang terdekat di sini sedang diuji ya, trendline di sini sedang diuji, pas banget harga kena trendline kemudian mantul kemarin. Dan kalau dilihat jika memang hari ini newsnya jelek, maka otomatis harga akan nge-break trendline, nge-break support di harga 109, otomatis dia akan mengejar support berikutnya sampai di harga 105. Tapi jika malah harga news nanti malam itu hasilnya inflasi masih tinggi, masih hot ya, masih tinggi, maka bisa dipastikan indeks dolar akan mengalami kenaikan, bahkan bisa melewati sampai di 113. Dampaknya untuk di gold adalah kemungkinan gold akan bisa turun lagi ya, turun lagi bahkan bisa sampai di bawah 1680, kemungkinan seperti itu ya. Jadi kalau saran saya lebih baik nanti teman-teman itu lebih baik menunggu news pada saat CPI. Lebih baik seperti itu. Karena mengapa saya sarankan memang lebih baik menunggu news keluar daripada teman-teman memaksakan untuk open pada pagi hari ini atau nggak di sore hari nanti ya. Lebih baik tunggu aja news itu keluar. Ketika news keluar nanti baru teman-teman boleh trading nanti. Dan kalau dilihat dari struktur market seperti yang sudah saya sampaikan juga, kemungkinan kan kemarin gold kemudian dia akan turun mengetes area segitiga ini, yang dimana ini merupakan area pemotongan resisten, become support, dan juga area trendline di sini. Ketika dia turun sampai sini, kemungkinan dia akan bisa terbang, kan kemungkinan seperti itu. Nah ini kan saya geser dulu. Dan di sini kita juga ada satu kayak semacam pola ya, bisa dibilang ada semacam pola yang dimana kalau teman-teman lihat itu seperti ada broadening wedge ya, apalah namanya ini saya juga lupa, broadening wedge namanya, yang dia semakin melebar di sini. Jadi ketika harga semakin melebar di sini, kayaknya harga akan bisa cenderung bergerak di sini aja, tapi kita tidak tahu. Adapun break yang bisa sampai yang kemarin ya. Oh ya, jadi kemarin tuh ada harga sampai menyentuh di area resisten kita di angka 1722. Dan benar aja kan kemarin ketika harga nyentuh sampai ke resisten 1720 sampai di 1735, kemarin tuh harga langsung di reject. Jadi entah ada nggak yang ngambil sell di area ini kemarin ya. Seperti yang sudah saya bilang juga, ada nggak, tapi saya sih nggak ngambil di sini. Karena saya lebih prefer untuk tunggu news nanti malam keluar. Jadi sekali lagi untuk hari ini saya lebih sarankan teman-teman untuk tunggu news itu keluar ya, karena dampak news nanti malam itu sangat berdampak besar terhadap pergerakan indeks dolar, yang otomatis akan berdampak besar juga terhadap gold nanti malam ya.
Atau mungkin teman-teman tidak ingin trading pada hari ini juga nggak apa-apa. Jadi besok di hari Jumat akan saya bantu juga analisanya setelah news inflasi itu keluar. Akan saya bantu analisa juga bagaimana pergerakan gold ke depannya. Seperti itu. Tapi kalau dilihat kemarin, hasil daily kemarin ya. Hasil daily kemarin ada rejection di atas ya. Berbeda dengan yang ada terjadi di tanggal 7 November. Ada rejection di bawah yang menandakan adanya bullish pressure, dan kemarin ada rejection di atas. Entah akan ada bearish pressure atau tidak, itu tidak tahu. Dan kalau di time frame H4 di sini ada rally base rally, dan sekarang sedang membuat base di sini ya untuk di XAUUSD. Jadi kita benar-benar tidak tahu apa yang akan terjadi nanti malam. Kalau berdasarkan analisa teknikal ya, di sini memang ada seperti ada pola descending broadening wedge kayaknya ya, descending broadening wedge lah, apalah ini namanya, saya juga lupa di sini yang apa, yang melebar di sini. Nah, jadi saya rasa ketika ini terjadi, entah dia break salah satu, tapi untuk saat ini untuk area resisten tertahan di antara 17.35 sampai di 17.20 ya, tertahan di area resisten yang sangat besar di sini. Kecuali nanti pada saat news itu hasil inflasinya ya, jika hasil inflasinya di sini setengah-setengah, dalam artian itu CPI-nya turun tetapi core inflasinya naik, ini kan setengah-setengah itu, dan juga angka penganggurannya turun misalnya, nggak di bawah 220 misalnya, berarti kan bisa dibilang hasil berita nanti malam itu setengah-setengah, maka harga kemungkinan bisa dibawa naik sampai ke 17.25 atau nggak sampai ke 17.30 sebelum akhirnya nanti dia akan drop karena tertahan di area resisten. Itu aja logikanya. Tapi jika hasilnya ini bagus semua untuk indeks dolar nanti malam, maka otomatis harga dari gold dia tidak akan memperdulikan retest daripada trendline dan juga support di 16.95. Kemungkinan dia akan bisa langsung drop turun sampai ke 16.60, kemungkinan loh ya. Tapi kita tidak tahu nanti, benar-benar nggak tahu di mana nanti malam. Tapi kalau jika nanti malam ini hasilnya jelek untuk indeks dolar, ya sudah otomatis kemungkinan 17.35 ini akan di break. Nah, ketika 17.35 nanti di break, kemungkinan harga daripada indeks dolar akan naik sampai ke 17.50. Nah, ketika dia sudah sampai ke 17.50, kemungkinan besar sekitar 60%, atau enggak, ya bisa bilang 60-70%, bullish akan mulai kembali ke dalam market. Menurut saya seperti itu ya. Karena menurut saya ketika 17.50 bisa di break, maka kesempatan besar untuk bullish pressure menguasai market akan semakin besar seperti itu. Tapi karena sekarang overall ya, jika dibilang seperti ini ya, big sideways ya, jika memang sampai di 17.28 harga malah di reject turun ya, kita akan melihat big sideways di XAUUSD seperti ini ya. Kita akan melihat big sideways seperti ini. Tapi kita tidak tahu nanti apakah memang akan terjadi big sideways atau tidak. Itu tergantung daripada resisten yang terjadi di 17.35 sampai di 17.20 nanti malam. Dan itu benar-benar terjadi nanti pada saat news nanti malam. Ya. Jadi seperti itu. Oke, jadi teman-teman sekian aja untuk analisa XAUUSD hari ini. Saya sarankan lebih baik tunggu news keluar ataupun tidak trading sama sekali, karena news nanti malam sangat berdampak besar terhadap gold nanti malam ya. Jadi sekian aja untuk analisa pada hari ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe juga, dan sampai jumpa di analisa XAUUSD harian besok setelah inflasi. Bye bye.